Halo Kampus Connection, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa. Kita sama-sama bersyukur untuk kasih setia Tuhan Yesus dan penyertaannya untuk kita semua. Selama bulan ini kita belajar tentang bagaimana kita bersyukur menjalani hidup ini. Kita pernah belajar kemarin kalau kita bersyukur bukan karena keadaan yang baik, tetapi karena memang rancangan Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Kemudian kita juga belajar untuk melayani sebagai satu bentuk ucapan syukur kita. Dan menjadi generous atau murah hati sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar satu hal lagi. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut, mari saya ajak kita untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang senantiasa ada bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa baik dan Tuhan menjaga kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkannya Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami. Berbicaralah secara spesifik, berikan kami pengertian akan firman-Mu itu. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Suatu hari, ada sebuah konser musik yang diadakan di satu kampus. Para mahasiswa, dosen, orang tua, kemudian media pun datang untuk menghadiri dan meliput konser tersebut. Beberapa mahasiswa dan juga orang tua dari mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengisi acara di konser tersebut. Semua orang masuk ke dalam ruangan konser dan duduk di tempat-tempat yang sudah disediakan. Lalu datanglah seorang mahasiswa. Katakanlah namanya Jono. Dia datang sendiri, lalu duduk di sebelah mahasiswa lain. Katakanlah namanya Doni. Mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Konser pun dimulai. Semua pengunjung menikmati dan kemudian acara itu berjalan dengan lancar. Dan sampailah mereka di penghujung konser. Kali ini, para orang tua dari mahasiswa yang tampil untuk menyanyikan sebuah lagu. Lalu saat lagu tersebut mulai dinyanyikan, si Jono ini ngomong iseng sama Doni di sebelahnya. Walaupun tadi Jono tidak mengenal Doni. Dia bilang nih, haha, lucu banget ya, suaranya jelek ya. Kenapa ya mereka bisa diizinin ngisi acara di sini? Lalu si Doni menoleh dengan kesal ke arah Jono sambil berkata, "Hei, dia mama saya." Si Jono ini malu banget. Lalu dia berusaha membenarkan dirinya. Bukan itu maksud saya, bukan masalah orangnya. Maksudnya lagunya jelek. Lagunya nih liriknya nadanya aneh, bukan orangnya. Dengan nada masih kesal, Doni kembali menjawab, "Lagunya itu saya yang ciptain." Teman-teman, sungguh kalau ini sebuah real story, saya membayangkan orang-orang di sekelilingnya yang bisa dengar pasti rasanya lucu banget. Kalau kita ada di posisi si Jono, pasti kita malu banget dan merasa bersalah. Kalau kita ada di posisi si Doni, kita pasti kesel, kita pasti jengkel banget. Orang si Jono nggak kenal sama Doni, bisa-bisanya dia ngejek mamanya, kemudian dia ngejek lagunya. Teman-teman, ironisnya, seringkali kita ini bertindak seperti si Jono. Niatnya sih iseng, niatnya mau memberikan pendapat, atau sekedar ngobrol sama teman, cari topik sama orang lain. Tetapi yang jadi masalah, kita suka nggak mengontrol apa yang keluar dari mulut kita. Akhirnya perkataan kita, yang awalnya niatnya iseng aja, malah bisa menyakiti orang lain. Saya yakin sebagian dari kita pernah mengalami kejadian tersebut. Yang pernah mengalami dimanapun kalian lagi nonton online church ini boleh sama-sama angguk-angguk. Maka dari itu teman-teman, firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19, dikatakan seperti ini, "Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya, ia berakal budi." Teman-teman, di dalam Alkitab banyak sekali ayat yang membahas tentang menjaga perkataan, menjaga lidah. Kalau teman-teman sering mendengar frasa ini, lidah tidak bertulang. Ataupun ada juga yang bilang, mulutmu harimaumu. Atau ucapan adalah doa. Ya, karena pada dasarnya, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu powerful, teman-teman. Dan memang sangat sulit untuk menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Seringkali banyak masalah yang terjadi di dunia ini
Semua itu disebabkan hanya karena miskomunikasi. Karena perkataan kita akan satu dengan yang lain. Nah, coba teman-teman kalau kita pikirkan dan renungkan, berapa banyak masalah dalam relasi yang terjadi karena miskomunikasi? Entah di rumah, di kampus, di gereja, di organisasi yang lain-lain, antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, antara kita dengan sahabat kita. Gara-gara satu kata yang keluar dari mulut kita, atau mungkin kita chat deh, kita ngetik adanya di chat, typo, bisa jadi masalah teman-teman. Gara-gara hal yang sepele, salah satu huruf, bisa jadi masalah teman-teman. Tetapi hanya karena kita teledor dalam kita ngomong, teledor dalam kita ngetik, bisa jadi masalah yang besar. Amsal 12 ayat 18 menuliskan seperti ini teman-teman. Ada orang yang mulutnya lancang seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Dari satu mulut yang kita punya, satu lidah yang Tuhan kasih untuk setiap kita, bisa keluar dua hal, yang baik atau yang buruk. Dengan lidah yang sama kita bisa memuji Tuhan, dengan lidah yang sama juga kita bisa mendukakan hati Tuhan. Dengan mulut yang sama kita bisa memuji orang lain, membuat hari orang itu menyenangkan, tetapi dengan lidah yang sama juga kita bisa membuat orang lain benci dan kepahitan sama kita. Ada beberapa hal yang saya rasa cukup relate dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa nih. Dan ini berkaitan dengan masalah perkataan kita. Hal yang pertama teman-teman, bicara tentang bohong. Mulut yang berdusta menghina Tuhan. Tidak jarang juga orang berbohong atau hanya mengatakan half truth atau setengah kebenaran. Kita sering membuat alasan untuk kebohongan-kebohongan seperti itu. Ada yang bilang white lies, half truth, tetapi bukan itu yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Firman Tuhan menuliskan bahwa ada 6 perkara yang dibenci Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-6. Lidah dusta adalah salah satunya. Dan kemudian saksi dusta yang meniupkan kebohongan. Tuhan benci dengan yang namanya kebohongan teman-teman. Rasanya itu juga yang menjadi poin Yesus di dalam khotbah di bukit yang tercatat di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai yang ke-7. Di dalam satu bagiannya, di pasal yang ke-5, tepatnya ayat yang ke-37, ketika mengajarkan tentang sumpah, Yesus mengajarkan seperti ini teman-teman. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itulah teman-teman yang dikatakan dengan bohong. Hal yang selanjutnya yang sering kali terjadi, gosip. Saya yakin setiap kita pasti mendengar yang namanya gosip, pernah dengar yang namanya gosip, dan mungkin sebagian kita juga pernah bergosip. Selentingan-selentingan yang gak sengaja masuk dengar di kuping kita, atau bahkan diceritakan oleh orang di sekitar kita. Teman-teman, biasanya berita yang negatif itu jauh lebih cepat tersebarnya ya dibandingkan berita yang positif. Gosip itu merupakan salah satu hal yang negatif yang cepat menyebar dan seharusnya bisa kita redam dengan mengontrol mulut kita. Satu hal yang belum tentu kita tahu faktanya. Kalau kita nggak yakin, ya jangan diomongin ke orang lain. Teman-teman mungkin pernah punya teman atau kerabat yang hobinya gibah atau gosip. Katanya tuh ya, si A tuh gini. Nah, padahal belum tentu benar. Ada juga yang sengaja membuat gosip untuk menjatuhkan orang lain. Nah, ini udah termasuk berbohong, gosip, fitnah lagi. Gitu. Ingat teman-teman, balik lagi ke sikap hati kita. Jangan seneng kalau orang lain lagi digosipin atau lagi dijelekin. Coba bayangkan kalau itu diri kamu yang lagi diomongin. Gimana rasanya? So, kalau ada gosip, stop di kita. Stop di kamu, stop di saya. Kalau kamu dengar hal yang buruk tentang orang, mau itu nggak benar, mau itu benar sekalipun, stop di saya. Sama-sama bilang stop di saya. 1, 2, 3. Stop di saya. Ingetin juga ke orang yang ngegosip ke kamu itu. Itu nggak baik. Nggak ada untungnya kita ngomongin orang lain. Belum tentu orang itu tahu kamu juga. Amsal 20 ayat 19 menuliskan seperti ini teman-teman. Siapa bergunjing membuka rahasia. Sebab itu janganlah bergaul dengan orang yang besar mulut. Gosip. Yang ketiga, menggerutu atau ngedumel. Nah, yang ini kelihatannya mungkin biasa aja ya teman-teman. Ya kan nggak apa-apa melampiaskan perasaan. Teman-teman, menggerutu atau ngedumel itu merupakan cerminan dari hati kita yang nggak lagi bersyukur.
Ya dong, kalau kita bersyukur kan kita nggak mungkin ngedumel. Kalau kita lagi bersyukur, kita kan nggak mungkin ngeluh. Aduh capek, aduh bosen, kenapa sih harus kayak gini? Nggak ada yang bisa lebih bagus apa? Aduh, males banget. Aduh harus kuliah. Draining banget. Dengernya aja capek teman-teman gitu. Satu hal yang saya mau kasih tahu teman-teman, kita bisa memilih. Kita bisa memilih. Kita bisa memilih untuk ngeluh, atau kita bisa memilih untuk bersyukur dalam segala keadaan kita. Lagi capek kuliah, kita bisa milih untuk ngeluh, aduh capek banget. Atau kita bisa bersyukur, Tuhan makasih saya masih bisa kuliah. Tuhan makasih saya masih bisa bayar uang kuliah. Lagi capek sama keadaan, lagi emosi, kita bisa pilih respon. Kita bisa ngeluh, kenapa sih hidup gue rasanya susah banget. Mau apa-apa harus berjuang dulu. Kenapa nggak kayak orang itu ya? Segala gampang. Atau kita bisa pilih untuk bersyukur. Tuhan makasih buat kondisi saya saat ini. Saya yakin Tuhan lagi latih saya untuk bisa bertumbuh, bisa semangat, bisa kuat menghadapi tantangan kehidupan yang ada. Lagi galau, lagi frustasi. Sama, kita bisa pilih teman-teman. Mau mengeluh atau mau bersyukur. Semua bicara tentang pilihan dan itu merupakan kebiasaan dari hidup kita. So teman-teman, seperti yang sudah kita pernah belajari, biasakan untuk bersyukur. Memang sih rasanya ngomong itu gampang. Oh bersyukur, bersyukur. Tapi teman-teman, saya yakin dan saya berdoa hari ini, Tuhan yang memampukan setiap kita untuk kita mampu untuk bersyukur. Ubah pola pikir kita, jangan ngedumel, jangan menggerutu, tapi bersyukur. Yang keempat, ngomong kasar. Berapa jenis hewan di kebun binatang yang keluar dari mulut kita? Kata-kata kotor, mengumpat, mencaci, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi dalam segala kondisi, teman-teman. Baik lagi senang, maupun lagi sedih, maupun lagi marah. Lagi senang, refleks, ngerespon dengan nama binatang. Lagi marah, ngatain orang yang kita kesel dengan berbagai caci maki yang ada. Kemudian, segala hal kita keluarkan kata-kata binatang dan kata-kata yang kotor itu, teman-teman. Saya pikir nggak perlulah kita mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Satu quotes yang bagus, teman-teman. If you don't have something nice to say, don't say anything. Kalau kamu nggak punya satu hal yang baik untuk kamu katakan, lebih baik kamu nggak ngomong gitu. Jangan mengatakan apa-apa. Daripada kamu mengeluarkan kata kotor, daripada kamu mengeluarkan nama-nama hewan tersebut untuk memaki orang. Apa yang keluar dari kita mencerminkan siapa diri kita. Kalau teman-teman pengen dikenal sebagai pribadi yang berkelas, yang elegan, yang berpendidikan, so berkata-katalah seperti orang yang berpendidikan. Berkata-katalah seperti orang yang berkelas. Coba kita lihat presiden kita, atau kita lihat anggota keluarga kerajaan Inggris, para pejabat lainnya gitu. Cara bergaul, cara mereka berkata-kata. Semua itu mencerminkan bagaimana cara mereka hidup. Teman-teman jangan lupa, kalau kita adalah warga kerajaan sorga. Kita anak raja. Masa anak raja omongannya sembarangan? Masa anak raja ngata-ngatain dengan nama-nama hewan? Come on teman-teman. Ubah cara kita bicara. Katakan hanya apa yang perlu dikatakan. Kalau kamu tidak punya sesuatu hal yang baik untuk dikatakan, lebih baik kamu nggak mengatakan apapun. Kalau kita punya masalah dengan lidah kita, tahu nggak teman-teman? Ini jauh lebih serius dari yang kita lihat. Bermasalah dengan lidah kita merupakan gambaran dari masalah hati kita. Seorang dengan lidah yang kasar, dia punya hati yang penuh dengan amarah. Seorang dengan lidah yang selalu negatif, mungkin dia punya hati yang penakut. Seorang dengan lidah yang terlalu aktif, bisa jadi dia punya hati yang gelisah. Seorang dengan lidah yang terus membual atau berbohong, mungkin dia punya hati yang merasa insecure. Seorang dengan lidah yang kotor, dia punya hati yang tidak murni. Seorang yang selalu mengeluh dengan mulutnya, mengkritik, mungkin dia punya hati yang pahit. Apa yang keluar dari mulut kita mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Lalu, pertanyaannya, setelah semua hal yang tadi, ngomong gosip lah, menggerutu lah, bohong lah, dan kemudian ngomong kasar lah. Apa yang bisa kita lakukan nih sebagai anak muda, sebagai mahasiswa yang sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama teman-teman, kita perlu untuk menjaga dan membersihkan hati kita. Kalau tadi dibilang apa yang keluar itu adalah cerminan hati,
That's why kita harus menjaga dan membersihkan hati kita. Seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal yang 4, ayat yang ke-23. Satu ayat yang sangat populer, dan saya yakin kita pasti pernah mendengarnya. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jelas banget teman-teman, apa yang ada di hati kita keluar lewat mulut kita. We speak good or we speak bad, itu memancarkan isi hati kita, apakah itu baik atau buruk. Seumpama sebuah toren penyimpanan air di rumah, taruhnya ada di atas. Kalau airnya itu keruh, airnya kotor, mau kita berusaha kasih filter segimanapun, supaya airnya jadi bersih, supaya air kerannya jadi bersih, mungkin bisa teman-teman. Tapi akan jadi repot, lama-lama filternya ini akan cepat harus diganti. Belumlah nanti kalau mampet, belum kalau jebol dan lain-lain. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah kan bukan filternya. Yang jadi masalah adalah torennya kotor, bukan filternya. Harusnya yang dibersihin filternya atau torennya? Jelas, harusnya yang dibersihin adalah torennya. Bukan mencari solusi temporary dengan pasang filter di ujung keran, tetapi torennya dibersihin, sehingga air yang mengalir keluar dari situ bersih. Walaupun nggak pasang filter, airnya bersih. Gitu teman-teman. Nah, hati kita tuh kayak toren itu. Kalau hati kita kotor, mau segimanapun kita pakein filter, mau segimanapun kita saring di ujungnya, menahan ucapan, menahan tindakan, menahan pemikiran, suatu saat pasti jebol juga. Solusinya apa? Solusinya ya bersihin hatinya, sehingga apa yang keluar itu juga bersih. Dari hati yang bersih, terpancar kehidupan yang baik. Oke teman-teman, cek dan bersihkan hati kita, karena itu sumbernya. Sumbernya yang bersih, keluarnya bersih. Bukan filter di ujung yang temporary, tapi sumbernya yang harus kita bersihin. Yang kedua, kita minta pertolongan Tuhan. Kita perlu kekuatan yang dari Tuhan untuk mengendalikan hati dan mulut kita. Kita tidak dapat melakukannya sendiri. Hidup kita adalah bukti nyata akan hal itu. Kita tidak bisa mengendalikannya sendiri. Pemazmur menuliskan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Minta kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita mengendalikan apa yang keluar dari hati dan mulut kita. Kita perlu kekuatan yang dari Tuhan untuk membantu kita menjaga hati dan ucapan kita. Dan yang ketiga, berpikir sebelum kita berbicara. Libatkan pikiran kita sebelum kita berkata-kata. Bukan yang asal ceplas-ceplos tanpa kita pikir, bukan yang penting gue cepet ngomong tanpa dipikir. Tapi berpikirlah dulu sebelum kita berbicara. Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-19, menuliskan teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Hal ini terjadi sesuai dengan urutannya. Kalau kamu pasang telinga untuk cepat mendengar, maka kamu akan lambat berbicara, dan kalau kamu lambat berbicara, maka kita juga akan menjadi lambat untuk marah. Kalau kita punya masalah dengan marah-marah, sering marah-marah, coba untuk lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara. Teman-teman mahasiswa, mari kita belajar untuk memurnikan hati kita, serta kita memfokuskan kembali kehidupan kita di track yang benar, supaya kita bisa terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa Tuhan yang menolong setiap kita, Tuhan membantu kita, menjaga hati kita, menjaga apa yang keluar dari perkataan kita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mohon kekuatan dan pertolongan Tuhan, supaya kami mampu untuk menjaga apa yang keluar dari mulut kami. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk bisa memurnikan hati kami, untuk kami bisa untuk belajar bersyukur, sehingga hati kami juga menjadi murni sepenuhnya Tuhan. Karena kami tahu apa yang ada di hati kami itulah yang akan kami keluarkan.
Tuhan tolong kami, bantu kami untuk memurnikan hati kami, supaya apa yang keluar dari perkataan kami, apa yang keluar melalui kehidupan kami, merupakan satu hal yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu bagi kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Hari ini aku berdoa, biar Tuhan yang memberikan kecukupan itu di dalam kehidupan-Mu. Semua yang Kau perlukan, biar Tuhan yang mencukupkan. Semua usaha-Mu Tuhan yang jadikan berhasil. Semua usaha orang tua-Mu, pekerjaan orang tua-Mu, Tuhan juga yang menjaga dan menjadikannya berhasil. Biar ada nilai-nilai yang terbaik di tengah perkuliahan-Mu. Kau dipertemukan dengan dosen yang tepat, dengan teman-teman yang terbaik juga, dengan mata kuliah yang tepat juga. Kasih daripada Tuhan, sukacita damai sejahtera melimpah dalam kehidupan-Mu dan menyertai Engkau sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya percaya Tuhan lagi mengingatkan sesuatu bagi setiap kita hari ini. Sama seperti yang kita pelajari di minggu-minggu yang lalu. Jangan diabaikan teman-teman. Latih diri kita untuk tetap punya kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Sebab Allah selalu bersedia menuntun setiap kita melewati berbagai musim kehidupan yang ada. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.